Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini buku yang ketiga. Kita bedah anatominya. Kita kuliti satu persatu. Yaitu buku Al-Arabiyah lil Alam. Ini termasuk buku yang cukup baru. Jadi setelah setelah Al-Arabiyah Baina Yaday. Ini di kalau Al-Arabiyah Baina Yadayka itu memang orang-orangnya memang dari dari Universitas Malik Saud, tetapi mereka bekerja sama dengan yayasan namanya Al-Arabiyah lil Jami atau Arabic for All. Tetapi yang ini itu memang untuk Jami'ah Malik itu sendiri. Dari Jami'ah Malik itu sendiri. Ini musyrifnya Dr. Nasir bin Abdullah bin Ghali. Ini salah seorang ahli dalam pembelajaran bahasa Arab dari PPA, dan ini bukunya cukup banyak. Di antaranya buku tentang bagaimana cara menulis buku ajar. Itu beliau punya, Dr. Nasir bin Abdullah bin Ghali ini. Ini tahun terbit 2010. Jadi ini paling akhir dari setelah Al-Arabiyah Baina Yaday. Jadi umurnya baru 10 tahun yang lalu. Kalau kita lihat secara sekilas, Al-Arabiyah lil Alam, bahasa Arab untuk dunia, ini mirip dengan Al-Arabiyah Baina Yadayka. Penulisnya ini masing-masing buku dibagi-bagi kayaknya. Jadi kalau Al-Arabiyah Baina Yadayka itu 3 penulis, semuanya menulis 3 buku itu. Tapi kalau ini tidak. Buku ini ada 5 jilid. Kitabul Awal, As-Sani, As-Salis, Ar-Rabi, Al-Khamis, dan masing-masing buku ditulis oleh orang-orang yang berbeda-beda. Nah, ini butuh ekstra kerja keras maksud saya bagi orang yang memurojaah. Jadi yang mengoreksi ini ada 2 orang ini, Muhammad bin Abdullah At-Turki dan Muhammad bin Abdullah Al-Ghanim. Ini 2 orang ini butuh kerja keras untuk melakukan koreksi pada semua ini. Karena pasti berbeda-beda satu orang dengan orang yang lain. Musyrif amnya ini penulis, di antara penulis juga dia sekaligus musyrif, yaitu Dr. Nasir bin Abdullah Al-Ghali. desain dan produk di dalamnya ini itu adalah Abdul Hamid Asyai, Tasmim Gilaf. Ini yang mendesain ini, itu Tasmim, desainer, Musammim, desainer. Tasmim Al-Ghilaf itu Ahmad Al-Harbi. Nah, ini di muhtawayat dijelaskan semuanya dari awal sampai akhir. Nah, demikian itu yang akan dipelajari oleh murid-murid. Ini satu buku sampai sekitar 200-an halaman per buku. Nanti buku kedua juga gitu, 3 juga gitu, jadi berat ada 5 buku sekitar 1000 halaman. Di sini ada muqaddimah. Ini yang penting nantinya ini. Nah, ini yang penting kitab awal ini muqaddimahnya. Ini mana tadi? Lughatul kitab. Ini tamul kitab bil kifayat as-salas. Ini boleh as-salas, boleh salah dari sisi nahwu boleh. Buku ini memberikan porsi yang besar kepada 3 kompetensi. Itu sama dengan tadi Al-Arabiyah Baina Yaday, itu juga disebutkan secara nyata di sini. Al-Kifayah Lughawiyah, Al-Kifayah Iqtisadiyah, Al-Kifayah Ats-Tsaqafiyah. Jadi kompetensi bahasa, kompetensi komunikasi, dan kompetensi budaya. Dan ini turakkiz 'alal maharat al-lughawiyah al-arba' wa hiya al-istima' wal kalam wal qira'ah wal kitabah. Jadi 3 kompetensi ini dalam fokus di bidang 4 kemahiran bahasa, dan tidak mengesampingkan 3 unsur bahasa. Kita masuk ke
jilid 1, judul 1 atau tema 1, Al-Wahdatul Ula, unit pertama, Al-Wahdatul Ula Ta'aruf. Nah, kita lihat bagaimana cara menyajikan buku ini dengan Al-Arabiyyah Baina Yadayk. Halaman pertama di unit ini langsung ada penjelasan semacam KIKD. Ya, semacam KIKD. Dan nanti kita menulis buku ajar kita dibuat seperti ini. Ya, ini semacam KIKD kita seperti ini, kompetensi inti dan kompetensi dasar. Pada unit ini kamu akan belajar ini, ba'du asalibit takhiyah, kaifa tu'arrifu nafsaka lil akhar, kaifa tuqaddimu syakhsan bil akhar, kaifa turakhibu bi syakhsin ma. Nah, ini penjelasan KIKD. Jadi isi dari materi ini tarakib nahwiyahnya apa, kamu membaca mufradat ta'birat mukhtalifah, terus kemudian bagaimana menulis 4 huruf Arab yang bersambung dan terpisah, kaifa tu'idu tartibal kalimat takuna ditukawwina jumlatan basita. Lalu langsung masuk ke di sini memakai al-muhadasah. Kalau Arabiyyah Baina Yadayk al-hiwar, apa bedanya? Sama, itu hanya selera saja. Ya, muhadasah dengan hiwar itu sama. Nah, muhadasah dan hiwar itu salah satu pintu masuk untuk memasuki pembelajaran bahasa. Nah, untuk tingkat pemula itu sangat kita anjurkan memakai muhadasah atau hiwar itu. Dan untuk yang sudah agak pandai, ya, agak bahasanya lebih tinggi, itu tidak perlu pakai muhadasah, tapi langsung ke qiraah atau teks, ya, baik teks qiraah yang berupa cerita atau sesuatu yang lain. Muhadasah laki-laki, perempuan, terus kemudian muhadasah yang 3, 4 gitu kan. Nah, buku ini tidak selalu muhadasahnya ada berapa, ya bisa 3, bisa 4 atau bisa berapa gitu ya. Terus kemudian mufradnya disajikan seperti ini. Ya, saya kira Al-Arabiyyah Baina Yadayk lebih bagus ya dalam penyajian mufradatnya. Nah, ada gambar gitu kan. Nah, itu lebih baik. Ya, tidak diterjemahkan, jangan pakai terjemah. Jadi buku ajar sebaiknya tidak menggunakan tidak menggunakan terjemah. Ya, tidak menggunakan bahasa pengantar, bahasa ibu, ya, bahasa pembelajar. Tidak menggunakan buku ajarnya. Tapi cara mengajarnya boleh ketika mengajar. Nah, buku ajar jangan sampai. Ya, seperti ini. Nah, bagaimana menjelaskan kosakata? Kosakata dijelaskan semuanya dengan gambar. Ya, termasuk di hiwar itu juga ada gambar. Ini gambar-gambar ini membantu memahami. Dan ini banyak kita temukan tadi ya, baik di silsilah ta'lim maupun Al-Arabiyyah Baina Yadayk maupun di buku ini. Yaitu gambar-gambar ini. Jadi menjelaskan ini dengan gambar. Terus kemudian latihan kosakata. Ini salah satu contoh latihan kosakata. Jadi jangan menjodohkan menjodohkan antara kolom A dengan kolom B. Jangan menjodohkan dengan terjemah. Tidak, tapi dengan gambar. Ya gitu lah ya. Ana, anta. Nah, itu itu jangan dengan terjemah. Jangan dengan ana di sini saya, terus kemudian anta kamu, tidak. Tapi dengan gambar atau dengan kalimat atau dengan apa. Yang penting jangan memakai terjemah. Nah, kemudian ini ada beberapa latihan, ya, latihan kosakata. Ini masih latihan kosakata. Ini yang kelompok anta, ana itu kan, anti, ya, itu dikelompokkan di sini. Kemudian hadza, hadhihi itu dikelompokkan di sini. Teris, Faransa, nama negara kan sini. Ini masih gambar. Ini Hispania, gambarnya bendera, ya, bendera mana? Ini enggak cocok untuk anak SD, ya. Untuk SMA cocok. Nah, makanya tidak semua kita samakan begitu. Tarokib, ya, pembelajaran tarokibnya bentuknya seperti ini. Ya, saya kira Al-Arabiyyah Baina Yadayk lebih bagus, ya, walaupun buku itu lebih lama. Ya, penyajian tarokibnya lebih baik yang ada di Al-Arabiyyah Baina Yadayk. Kemudian latihan, ya, latihan tarokib ini. Ya, anta mudarrisatun, salah atau benar. Ana muhandisun, salah atau benar. Anti tabibun, salah atau benar. Nah, ini jadi latihan di Al-Arabiyyah Baina Yadayk lebih komunikatif daripada buku ini, daripada Al-Arabiyyah lil alam ini. Secara umum Al-Arabiyyah Baina Yadayk bagi saya lebih
bagus ya daripada Al-Arabiah lil Alam ini, walaupun Al-Arabiah Baina Yadayk lebih dulu ya. Ini memperbaharui kayaknya mereka berusaha untuk itu, jadi mengambil rohnya dari Al-Arabiah Baina Yadayk dan membentuk sesuatu yang baru, tetapi ya ada banyak kekurangan justru ya. Ini Maharatul Fahmul Masmu' atau Fahratul Istima' ya, ada gambar-gambar, kemudian guru membaca, jadi ada kitabul mu'alimnya nanti ya. Guru membaca, terus kemudian murid mencentang di sini gambar ini nomor berapa ya. Sama dengan Al-Arabiah Baina Yadayk tadi itu. Kemudian tahaddas, ini Maharatul kalam ya, hadis jamila ka'anusika kama fil misal, ana Ahmad, ana Limya ya, ana min Indonesia, ana min Faransa, ana talibun jadid itu anta. Nah ini seperti ini merangsang murid untuk berbicara. Dari sisi penyajian Al-Arabiah Baina Yadayk lebih unggul di sini daripada buku ini. Nah ini maharatul qiraah ya, maharah qiraah baca. Jadi huwa. Nah praktek mengajarnya yang model seperti ini, murid dibagi kelompok A dan kelompok B ya. Nanti kelompok A cari huwa, terus kemudian murid yang kelompok B nyari kata huwa, kemudian ditunjukkan dan dibaca dengan keras ini ya. Kemudian maharatul kitabah, ini Al-Arabiah lil Alam, masing-masing punya keunggulan. Nah di sini maharatul kitabahnya lebih bagus ya, daripada Al-Arabiah Baina Yadayk. Nah di sini ada yang dikurang, terus kemudian disuruh memilih mana ini ya, dimilih mana yang diletakkan di sini. Ana min Rusia, nah, sin yang di tengah ya. Kemudian Rushdi mudarris, jadi dari sini rush ini berarti ya Rushdi, shin yang di awal. Nah ini melatih bagus di sini ya. Al-Arabiah lil Alam ini lebih bagus daripada silsilah taklim tadi itu, karena silsilah taklim hanya menebali saja, nah itu kurang enak. Nah di sini ini diantara maharatul kitabah untuk pemula nih ya. Huwa mudarris kan gitu ya. Huwa min Misr, huwa Rushdi ya, huwa Rushdi. Nah, huwa min Misr, huwa mudarris. Nah, kemudian hiya. Nah, ini diulang. Nah, jadi ini anatomi dari kitab Al-Arabiah lil Alam Talibun Jadid. Nah ini selalu di ini KIKD ya. Nanti KIKD-nya kita memilih seperti ini. Nah setelah ini insya Allah kita akan ada tugas, yaitu membuat dan menyusun buku ajar. Nanti saya bagi-bagi kelompok tidak kelompok ya, tapi ini personal sifatnya, satu orang membuat satu. Jadi masing-masing membuat satu bab saja atau satu maudhu saja untuk kelas yang berbeda. Ada kelas 1, nanti siapa yang kelas 1 MTS, kelas 2 MTS, sampai kepada kelas 1 atau 3 SMA ya, atau MA. Nanti siapa yang bertugas kita ya, jadi kita buat seperti ini ya. Kita buat seperti ini. Oke, saya kira ini semoga dapat dipahami dengan baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.